Pernahkah Bapak merasa bahwa vitalitas di pagi hari, terutama setelah bangun tidur, tidak lagi sekuat dan semudah dulu? Rasanya seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang dulu Bapak anggap biasa saja. Banyak bapak-bapak di usia 60-an sering mengeluh tentang hal ini, namun merasa malu atau tidak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaikinya. Ini adalah kenyataan yang menyakitkan, Bapak. Sebuah rahasia yang mungkin tidak banyak dibicarakan, tapi sangat mempengaruhi kualitas hidup dan kepercayaan diri Bapak. Tapi tahukah Bapak bahwa rahasia dari sebagian masalah ini mungkin tersembunyi di dalam cangkir minuman pagi Bapak sendiri? Ya, minuman yang setiap hari Bapak seruput saat sarapan, mungkin tanpa Bapak sadari, justru perlahan-lahan mengikis vitalitas Bapak. Bukan hanya energi secara umum, tetapi juga sesuatu yang sangat pribadi dan fundamental bagi harga diri seorang pria, yaitu kesehatan ereksi Bapak. Ini mungkin terdengar mengejutkan, bahkan sulit dipercaya, tapi di video ini kita akan membahas 7 jenis teh atau minuman pagi yang jika Bapak berusia di atas 60 tahun, sebaiknya Bapak hindari. Mereka bukan hanya merusak vitalitas Bapak secara umum, tapi juga secara spesifik bisa menjadi pembunuh senyap bagi ereksi Bapak. Kita akan menyelami mengapa minuman-minuman ini berbahaya dan bagaimana Bapak bisa menggantinya dengan pilihan yang lebih baik untuk mengembalikan kekuatan dan kepercayaan diri Bapak. Tonton sampai habis karena ada satu hal yang mungkin akan sangat menejutkan Bapak. Mari kita mulai perjalanan ini dengan melihat kebiasaan pertama yang mungkin tanpa sadar Bapak lakukan setiap pagi, dan ini adalah sesuatu yang sangat umum di negara kita, minum teh manis yang sangat manis. Bayangkan Bapak, secangkir teh panas yang pekat dengan gula yang menggunung di dalamnya. Kedengarannya nikmat sekali, bukan? Apalagi saat bangun pagi, rasa manis itu seolah memberi energi instan. Tapi, mari kita pahami mengapa kebiasaan sederhana ini bisa menjadi musuh bagi vitalitas Bapak. Gula, terutama dalam jumlah berlebihan, seperti yang sering kita temukan di teh manis, adalah biang keladi di balik banyak masalah kesehatan. Ketika Bapak mengonsumsi gula berlebihan setiap pagi, tubuh Bapak mengalami lonjakan gula darah yang cepat, diikuti oleh penurunan yang juga cepat. Ini menciptakan efek roller coaster pada energi Bapak, membuat Bapak merasa lelah dan lesu tidak lama setelah sarapan. Lebih dari itu, gula berlebihan adalah penyebab utama peradangan dalam tubuh. Bayangkan seperti api kecil yang terus-menerus membakar di dalam pembuluh darah Bapak. Peradangan kronis ini merusak lapisan-lapisan halus pembuluh darah, membuatnya kaku dan kurang elastis. Dan apa hubungannya dengan ereksi Bapak? Ereksi adalah tentang aliran darah Bapak. Penis membutuhkan suplai darah yang kuat dan lancar untuk dapat mengeras. Jika pembuluh darah Bapak rusak dan kaku karena peradangan akibat gula, maka aliran darah ke area tersebut akan terhambat. Dan ini Bapak adalah resep pasti untuk masalah ereksi. Bukan hanya itu, konsumsi gula berlebihan juga seringkali berkaitan dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2 yang merupakan salah satu penyebab utama disfungsi ereksi. Bahkan jika Bapak belum didiagnosis diabetes, resistensi insulin yang dipicu oleh gula bisa merusak saraf dan pembuluh darah. Jadi, apa yang bisa Bapak lakukan? Mulailah mengurangi gula sedikit demi sedikit, mungkin dari 4 sendok teh menjadi 3, lalu 2, dan seterusnya. Tubuh Bapak akan beradaptasi. Atau coba nikmati teh tawar, atau tambahkan sedikit irisan jahe, serai, atau pandan untuk aroma dan rasa alami yang menyegarkan tanpa gula tambahan. Ini adalah perubahan kecil yang akan memberikan dampak besar bagi pembuluh darah dan vitalitas Bapak. Selanjutnya, kita beralih ke minuman kedua, yang juga sering Bapak temui di pagi hari, baik itu teh atau kopi. Minuman yang terlalu banyak krimer nabati atau susu kental manis. Ini seringkali menjadi pilihan untuk membuat kopi atau teh terasa lebih gurih dan creamy. Tapi, mari kita jujur Bapak. Kebanyakan krimer nabati yang beredar di pasaran
dan bahkan susu kental manis, syarat dengan lemak trans, minyak terhidrogenasi parsial, dan gula tambahan yang sangat tinggi. Lemak trans adalah musuh bebuyutan bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah Bapak. Mereka secara langsung berkontribusi pada pembentukan plak di arteri Bapak yang kita kenal sebagai aterosklerosis. Bayangkan, seperti pipa air di rumah Bapak yang mulai berkarat dan menyempit karena endapan. Sama halnya, plak-plak ini akan menyumbat dan menyempitkan pembuluh darah Bapak, termasuk pembuluh darah yang sangat kecil dan halus yang bertanggung jawab untuk membawa darah ke penis Bapak. Ketika aliran darah terhambat, sangat sulit bagi Bapak untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang kuat. Bahkan, jika Bapak tidak merasakan sakit dada atau gejala jantung lainnya, pembuluh darah di penis Bapak seringkali menjadi yang pertama menunjukkan tanda-tanda masalah sirkulasi. Jadi, meskipun rasanya nikmat dan creamy di lidah, creamer dan susu kental manis ini bisa menjadi penentu kehancuran vitalitas Bapak. Lalu bagaimana solusinya? Jika Bapak menyukai kopi atau teh dengan sentuhan creamy, pertimbangkan untuk beralih ke susu murni rendah lemak, atau bahkan susu nabati, tanpa pemanis seperti susu almond atau oat tawar. Ini adalah pilihan yang jauh lebih baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah Bapak dan secara tidak langsung untuk ereksi Bapak. Ingat, setiap sendok creamer atau susu kental manis yang Bapak hindari adalah investasi untuk masa depan vitalitas Bapak. When we take the Guthers Fungsurexi is optimal. Wins Yusha Bapa with Muria. Sekarang, mari kita masuk ke poin ketiga yang seringkali terlewatkan dan bahkan dianggap sehat oleh banyak orang. Minum teh herbal yang tidak jelas asal-usulnya atau tanpa dosis yang tepat. Di Indonesia, ada banyak sekali jenis teh herbal yang dipercaya memiliki khasiat tertentu, mulai dari teh daun jati Cina untuk pencernaan, teh kumis kucing untuk ginjal, hingga berbagai campuran herbal yang diklaim bisa meningkatkan vitalitas pria secara instan. Bapak mungkin pernah mencoba atau bahkan rutin mengonsumsi salah satunya di pagi hari, dengan harapan mendapatkan manfaat kesehatan. Namun masalahnya adalah tidak semua teh herbal itu aman, terutama jika Bapak sudah berusia di atas 60 tahun dan mungkin sedang mengonsumsi obat-obatan resep. Banyak teh herbal, terutama yang dijual tanpa merek yang jelas atau racikan rumahan, seringkali tidak memiliki informasi yang akurat mengenai bahan-bahan aktif, dosis yang aman, atau potensi interaksi dengan obat-obatan lain. Beberapa herbal dapat memiliki efek samping yang tidak diinginkan, seperti meningkatkan tekanan darah, memengaruhi detak jantung, atau bahkan merusak hati dan ginjal jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan atau dalam jangka panjang. Bayangkan, Bapak sedang minum obat untuk tekanan darah tinggi, tapi tanpa Bapak sadari, teh herbal yang Bapak minum justru meningkatkan tekanan darah Bapak atau berinteraksi dengan obat tersebut, membuatnya tidak efektif atau malah menyebabkan efek samping berbahaya. Tentu saja, ini bisa berujung pada masalah kesehatan yang serius dan secara tidak langsung dapat memperburuk disfungsi ereksi Bapak yang sangat bergantung pada kesehatan jantung dan pembuluh darah yang optimal. Ereksi yang baik membutuhkan sistem tubuh yang seimbang dan sehat. Jika ada bagian tubuh Bapak yang terganggu karena konsumsi herbal yang tidak tepat, maka vitalitas Bapak pun akan terpengaruh. Solusinya, selalu berhati-hati dengan teh herbal yang tidak jelas asal-usulnya. Jika Bapak ingin mencoba teh herbal, pastikan untuk memilih produk dari merek yang terpercaya, dengan label yang jelas mengenai bahan-bahan dan dosis yang dianjurkan.
Yang paling penting, selalu konsultasikan dengan dokter Bapak sebelum mengonsumsi teh herbal apapun, terutama jika Bapak memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang minum obat. Dokter Bapak bisa memberikan saran terbaik dan memastikan bahwa teh herbal yang Bapak pilih aman dan tidak akan merugikan kesehatan Bapak. Lebih baik mencegah daripada mengobati Bapak. Berlanjut ke poin keempat, yang mungkin Bapak kira aman atau bahkan modern, minum. Minuman berenergi atau pre-made iced teas dengan pemanis buatan berlebihan. Di pagi hari, Bapak mungkin tergoda untuk meraih minuman kaleng atau botol yang dingin dan manis ini karena klaim energi instan atau segar tanpa gula. Namun, mari kita teliti lebih jauh apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Minuman berenergi, selain kafein yang tinggi, seringkali mengandung gula tersembunyi dalam jumlah besar, bahkan jika diklaim diet atau tanpa gula, mereka menggantinya dengan pemanis buatan seperti aspartam, sukralosa, atau sakarin. Pemanis buatan ini, meskipun 0 kalori, telah menjadi subjek penelitian yang mengkhawatirkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemanis buatan dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik di usus Bapak yang dikenal sebagai mikrobioma usus. Mikrobioma yang tidak seimbang dapat menyebabkan peradangan sistemik dan masalah metabolisme, seperti resistensi insulin, bahkan tanpa Bapak mengonsumsi gula sungguhan. Seperti yang sudah kita bahas, peradangan dan masalah metabolisme adalah musuh utama bagi kesehatan pembuluh darah dan aliran darah, yang secara langsung berkaitan dengan kemampuan Bapak untuk ereksi. Selain itu, minuman berenergi seringkali mengandung bahan tambahan lain yang tidak perlu, seperti pewarna buatan, perasa kimia, dan stimulan lain yang dapat membebani jantung Bapak, terutama di usia 60-an. Pre-made iced teas, meskipun mungkin terdengar lebih alami, seringkali juga mengandung gula dalam jumlah tinggi, atau jika versi dietnya penuh dengan pemanis buatan dan pengawet. Bayangkan Bapak, setiap pagi Bapak memasukkan bahan-bahan ini ke dalam tubuh Bapak. Seiring waktu, efek kumulatifnya bisa sangat merusak. Daripada mencari jalan pintas energi yang semu, lebih baik Bapak mencari energi dari sumber yang alami. Solusinya sangat sederhana, buatlah teh sendiri di rumah. Gunakan daun teh berkualitas baik, dan jika Bapak ingin rasa manis, tambahkan irisan buah-buahan segar seperti jeruk nipis, lemon, atau sedikit potongan apel. Biarkan rasanya meresap secara alami. Ini tidak hanya lebih sehat, tetapi juga lebih ekonomis dan memuaskan. Dengan memilih minuman alami, Bapak membantu tubuh Bapak tetap bersih dari racun dan menjaga sistem peredaran darah Bapak tetap optimal, yang akan sangat mendukung vitalitas dan fungsi ereksi Bapak. Sampai pada poin kelima, ini adalah kebiasaan yang sangat umum bagi banyak pria di pagi hari. Minum kopi kuat atau teh yang dikonsumsi berlebihan, terutama saat perut kosong. Banyak dari kita mengandalkan kafein untuk memulai hari, untuk merasa terjaga dan siap beraktivitas. Secangkir kopi atau teh di pagi hari memang bisa memberikan dorongan energi. Dan dalam jumlah moderat, kafein bahkan memiliki manfaat kesehatan. Namun, masalah muncul ketika konsumsinya menjadi berlebihan. Apalagi jika Bapak meminumnya dalam kondisi perut kosong. Mengapa demikian? Kafein dalam dosis tinggi dapat memicu kelenjar adrenal Bapak untuk memproduksi lebih banyak hormon stres seperti kortisol. Tingginya kadar kortisol secara kronis dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan, termasuk peningkatan tekanan darah, gangguan tidur, dan bahkan penurunan kadar testosteron dari waktu ke waktu. Kita tahu bahwa testosteron adalah hormon kunci untuk libido dan fungsi ereksi yang sehat. Bayangkan, Bapak, setiap pagi, Bapak secara tidak langsung memicu respons stres dalam tubuh Bapak. Ini bisa membuat Bapak merasa gelisah, cemas, dan tidak nyaman. Yang tentu saja,
bukan kondisi ideal untuk vitalitas. Selain itu, kafein bersifat diuretik, yang berarti dapat menyebabkan Bapak lebih sering buang air kecil dan berpotensi menyebabkan dehidrasi jika asupan cairan lain tidak mencukupi. Dehidrasi dapat mempengaruhi volume darah dan aliran darah, yang, seperti yang sudah kita bahas, sangat penting untuk ereksi yang kuat. Minum kopi atau teh terlalu kuat atau berlebihan saat perut kosong juga bisa mengiritasi lapisan lambung Bapak, menyebabkan masalah pencernaan seperti mulas atau sakit perut yang tentu saja akan mengurangi kenyamanan Bapak sepanjang hari. Lalu, apa yang bisa Bapak lakukan? Kuncinya adalah moderasi dan waktu yang tepat. Nikmati secangkir kopi atau teh di pagi hari, tapi usahakan jangan terlalu kuat. Dan pastikan Bapak sudah mengisi perut Bapak dengan sesuatu yang ringan seperti roti gandum, buah, atau telur sebelum minum kopi atau teh. Prioritaskan juga minum air putih setelah bangun tidur sebelum mengonsumsi kafein. Air putih akan membantu menghidrasi tubuh Bapak dan mempersiapkan sistem pencernaan Bapak untuk makanan dan minuman lain. Jika Bapak merasa sangat membutuhkan dorongan energi, pertimbangkan untuk mencari sumber energi alami lainnya, seperti sarapan bergizi lengkap atau sedikit olahraga pagi yang ringan. Ingat Bapak, tubuh Bapak di usia ini lebih sensitif terhadap stimulan. Mengurangi ketergantungan pada kafein berlebihan akan membantu menstabilkan hormon stres Bapak, meningkatkan kualitas tidur, dan mendukung kesehatan pembuluh darah secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan sangat bermanfaat bagi vitalitas dan fungsi ereksi Bapak. Ini bukan tentang berhenti total, tapi tentang kebiasaan yang lebih bijaksana. Sekarang, kita masuk ke poin ke-6 yang mungkin jarang Bapak pikirkan, tapi bisa sangat relevan. Minum teh celup murah dengan kualitas rendah. Bapak mungkin berpikir, teh ya teh saja, sama saja. Namun, ada perbedaan besar antara teh berkualitas baik dan teh celup murah yang sering kita temukan di pasaran. Teh celup murah seringkali terbuat dari dust and fannings, yaitu serbuk dan potongan teh sisa yang paling kecil setelah daun teh berkualitas tinggi diproses. Kualitas daun teh yang rendah berarti kandungan antioksidan dan nutrisi bermanfaat lainnya jauh lebih sedikit dibandingkan teh daun utuh berkualitas. Lebih dari itu, beberapa teh celup murah menggunakan bahan kantung teh yang terbuat dari plastik atau bahan sintetis yang dapat melepaskan partikel mikroplastik saat direndam dalam air panas. Bayangkan, Bapak setiap pagi Bapak tanpa sadar minum mikroplastik bersama teh Bapak, mendikan. Meskipun penelitian tentang dampak jangka panjang mikroplastik pada kesehatan manusia masih terus berlangsung, namun secara umum, memasukkan zat asing ke dalam tubuh bukanlah hal yang baik. Mikroplastik berpotensi menyebabkan peradangan dan masalah kesehatan lainnya di dalam tubuh. Selain itu, beberapa teh celup murah juga mungkin mengandung pewarna buatan atau perasa tambahan untuk meniru rasa dan aroma teh yang lebih baik. Dan zat-zat tambahan ini tentu saja tidak memberikan manfaat kesehatan, malah berpotensi merugikan jika dikonsumsi secara rutin. Apa hubungannya dengan ereksi? Kesehatan pembuluh darah dan sel tubuh sangat bergantung pada nutrisi yang baik dan minimnya paparan racun. Jika Bapak secara rutin mengonsumsi teh yang rendah nutrisi dan berpotensi mengandung zat-zat berbahaya, ini akan berkontribusi pada beban racun dalam tubuh Bapak dan mempercepat proses penuaan sel-sel tubuh, termasuk sel-sel pembuluh darah. Pembuluh darah yang sehat dan sel yang berfungsi optimal adalah pondasi bagi ereksi yang kuat dan berkelanjutan. Jadi, ini bukan hanya tentang rasa Bapak, tapi tentang kualitas dan apa yang sebenarnya Bapak masukkan ke dalam tubuh Bapak. Lalu bagaimana solusinya? Investasikan sedikit lebih banyak untuk membeli teh daun utuh yang berkualitas baik atau teh celup dari merek terpercaya yang jelas menyatakan bahan-bahan kantung tehnya.
teh hijau daun utuh, teh hitam Ceylon, atau teh melati premium adalah pilihan yang jauh lebih baik. Bapak akan merasakan perbedaan rasa dan aroma, dan yang terpenting, Bapak akan mendapatkan manfaat antioksidan yang maksimal tanpa khawatir akan zat-zat yang tidak diinginkan. Ini adalah investasi kecil untuk kesehatan jangka panjang dan vitalitas Bapak. Hiya. Claire, dan ini mungkin adalah poin yang paling krusial dan berbahaya dari semuanya, adalah minum jamu atau minuman kuat yang diklaim instan dan seringkali dikonsumsi layaknya teh pagi. Di Indonesia, pasar untuk jamu atau minuman yang menjanjikan peningkatan vitalitas pria secara cepat sangatlah besar. Bapak mungkin pernah melihat iklan atau bahkan ditawari minuman semacam ini yang diklaim terbuat dari bahan-bahan alami dan bisa memberikan hasil instan untuk masalah ereksi Bapak. Godaan untuk solusi cepat memang besar, terutama ketika Bapak merasa tertekan oleh masalah vitalitas. Namun inilah bahayanya Bapak. Banyak dari jamu kuat atau minuman instan ini seringkali mengandung bahan kimia farmasi yang tidak terdaftar seperti sildenafil, bahan aktif dalam Viagra atau turunannya, dalam dosis yang tidak terkontrol dan seringkali sangat tinggi. Yang ningan, bahan-bahan ini jika tidak diawasi oleh dokter, dapat sangat berbahaya, terutama bagi Bapak yang mungkin memiliki riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau sedang mengonsumsi obat-obatan lain seperti obat nitrat. Mengapa berbahaya? Kombinasi bahan kimia ini dengan kondisi medis Bapak bisa menyebabkan penurunan tekanan darah yang drastis dan berbahaya, serangan jantung, stroke, atau bahkan kematian. Bayangkan, Bapak mengonsumsi minuman yang Bapak kira jamu sehat, tapi ternyata di dalamnya ada obat keras yang bisa membuat jantung Bapak bekerja terlalu keras atau menyebabkan interaksi fatal dengan obat yang sudah Bapak minum. Ini bukan hanya tentang ereksi lagi, Bapak. Ini tentang nyawa Bapak. Selain itu, produk-produk ilegal ini tidak melewati standar pengujian kualitas dan keamanan yang ketat. Bapak tidak pernah tahu apalagi yang mungkin terkandung di dalamnya, seperti bahan pengisi berbahaya atau kontaminan lainnya. Bahkan jika tidak ada bahan kimia obat, beberapa jamu tradisional tertentu yang diklaim kuat dapat memiliki efek samping yang tidak diinginkan jika dikonsumsi berlebihan atau tanpa pengetahuan yang tepat tentang bahan-bahan dan interaksinya. Ingat, Bapak, tidak ada solusi instan yang aman untuk masalah kesehatan yang kompleks seperti disfungsi ereksi. Kesehatan ereksi adalah cerminan dari kesehatan tubuh Bapak secara keseluruhan. Solusi yang aman dan berkelanjutan memerlukan pendekatan holistik, bukan pil ajaib dalam kemasan teh. Lalu, apa yang harus Bapak lakukan? Hindari sama sekali jamu atau minuman kuat yang menjanjikan hasil instan atau memiliki klaim yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan pernah membeli produk yang tidak memiliki izin edar dari BPOM atau yang mencurigakan. Jika Bapak memiliki masalah ereksi, langkah terbaik adalah berkonsultasi dengan dokter. Dokter Bapak dapat melakukan pemeriksaan yang tepat, mencari tahu penyebab masalahnya, dan memberikan solusi yang aman dan efektif, baik itu perubahan gaya hidup, terapi, atau obat-obatan yang diresepkan dengan dosis yang tepat dan aman untuk kondisi Bapak. Ini adalah langkah paling bertanggung jawab dan bijaksana untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Bapak di usia ini. Jadi, Bapak, kita sudah membahas 7 jenis teh atau minuman pagi yang sebaiknya Bapak hindari jika Bapak berusia di atas 60 tahun demi menjaga vitalitas dan ereksi Bapak. Mari kita ingat kembali, kita berbicara tentang teh manis yang sangat manis yang merusak pembuluh darah dengan gula berlebihan, minuman dengan banyak krimer nabati atau susu kental manis yang menyumbat arteri dengan lemak tidak sehat, teh herbal yang tidak jelas asal-usulnya yang bisa berinteraksi dengan obat, minuman berenergi atau pre-made iced teas dengan pemanis buatan yang mengganggu metabolisme, kopi kuat atau teh yang dikonsumsi berlebihan di pagi hari yang memicu stres dan dehidrasi, teh celup murah dengan kualitas rendah yang kurang nutrisi dan berpotensi mengandung mikroplastik, serta yang paling berbahaya, jamu atau minuman kuat
yang diklaim instan, yang seringkali mengandung bahan kimia berbahaya. Mungkin Bapak merasa kewalahan atau bertanya-tanya, lalu saya harus minum apa di pagi hari? Jangan khawatir Bapak. Intinya bukan melarang Bapak minum teh atau kopi sama sekali, melainkan mengajak Bapak untuk membuat pilihan yang lebih cerdas dan lebih sehat. Ingat, perubahan kecil bisa membuat perbedaan besar bagi kesehatan dan kebahagiaan Bapak. Alih-alih minuman yang merusak, Bapak bisa memilih air putih hangat yang dicampur irisan lemang atau jahe, teh hijau berkualitas tanpa gula, atau kopi hitam tawar dalam jumlah sedang setelah Bapak sarapan. Bahkan secangkir air kelapa murni tanpa gula bisa menjadi pilihan yang sangat menyegarkan dan menyehatkan di pagi hari. Kunci dari semua ini adalah kesadaran Bapak. Sadari apa yang Bapak masukkan ke dalam tubuh Bapak dan pahami bagaimana setiap pilihan itu memengaruhi kesehatan Bapak secara keseluruhan. Vitalitas pria, terutama ereksi, adalah indikator penting dari kesehatan jantung dan pembuluh darah Bapak. Menjaga pembuluh darah tetap bersih, elastis, dan berfungsi dengan baik adalah investasi terbaik untuk mempertahankan kekuatan dan kepercayaan diri Bapak di usia berapapun. Ingatlah, Bapak tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak pria di usia Bapak yang menghadapi tantangan serupa, dan dengan informasi yang tepat serta kemauan untuk berubah, Bapak bisa merasakan kembali vitalitas yang mungkin Bapak kira sudah hilang. Jangan pernah ragu untuk berbicara dengan dokter Bapak mengenai masalah ereksi atau kekhawatiran kesehatan lainnya. Mereka adalah mitra terbaik Bapak dalam menjaga kesehatan. Saya sangat ingin mendengar pengalaman Bapak. Apakah ada minuman pagi yang Bapak baru sadari bisa berbahaya setelah menonton video ini? Atau apakah Bapak punya kebiasaan minum pagi yang sehat yang ingin Bapak bagikan? Tuliskan pemikiran dan pertanyaan Bapak di kolom komentar di bawah. Setiap komentar Bapak sangat berarti bagi saya dan komunitas ini. Jika Bapak merasa video ini bermanfaat, tolong berikan jempol ke atas atau suka dan jangan lupa untuk berlangganan saluran ini agar Bapak tidak ketinggalan tips dan informasi berharga lainnya tentang bagaimana hidup sehat dan bahagia di usia 60-an dan seterusnya. Mari kita buktikan bahwa usia hanyalah angka dan bahwa kita bisa terus hidup prima, aktif, dan bahagia di setiap tahap kehidupan. Hidupkan yang terbaik di setiap usia Bapak.